Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan VCT Batch 6 Jawa Barat kelompok 15C. Tak lupa pula sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'innya, sehingga sampailah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 April 2020, saya beserta rekan-rekan di kelompok 15C akan memaparkan materi yang akan disampaikan pada sesi ini dalam kegiatan VCT Batch 6 Jawa Barat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya adalah Deisustri Pusilawati, SPDI SPD. Saya bekerja di SDN 111 Pindad, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, yang mana saya sebagai guru wali kelas 1 di SD Pindad. Kemudian rumah saya berada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Ciumbuleuit nomor 13. Saya lahir di Bandung pada tanggal 19 Agustus tahun 1984, dan saya juga sudah mengajar dari tahun 2005. Saya sudah mengajar, bahkan dari 2003 juga saya sudah pernah mengajar di TK. Nah, sekarang saya lanjutkan di sekolah dasar. Baiklah, mungkin untuk perkenalannya cukup jelas. Saya akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan disampaikan pada sesi ini berjudul 5 langkah mudah mengajarkan anak membaca tanpa mengeja. Nah, dari judul ini saya diambil karena memang sesuai dengan pengalaman saya dalam mengajar anak-anak di kelas 1, bahkan kelas 2 pun masih ada anak-anak yang belum bisa membaca dengan lancar. Terkadang anak pun membaca dengan cara mengeja. Anak bisa mengeja, tetapi kadang ketika membaca dia masih juga agak sulit. Nah, dari situlah saya akan mengambil tema atau materi hari ini, yaitu tentang 5 langkah mudah mengajarkan anak membaca tanpa mengeja. Baiklah, membaca itu merupakan hal yang memang gampang-gampang susah ya, apalagi bagi orang tua murid yang mengajarkannya di rumah. Bahkan guru pun masih ada yang membutuhkan metode-metode apa atau langkah-langkah apa saja yang mudah ketika mengajarkan membaca kepada anak. Nah, di sini dalam judul ini salah satunya yaitu saya hanya memberikan salah satu contoh saja langkah-langkah mudah ketika mengajarkan anak membaca tanpa mengeja. Nah, kira-kira apa saja sih langkah-langkah mudah dalam mengajarkan anak tanpa membaca, tanpa mengeja ini? Nah, di sini sebelum ke 5 langkah tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa memang ketika peran yang paling penting di rumah dalam mengajarkan membaca pada anak itu adalah orang tua. Nah,
Orang tua di sini menjadi pembimbing sekaligus sebagai guru pertamanya yang akan mengajarkan anak membaca. Biasanya membaca itu dikenalkan kepada anak di rentan usia 4 tahun. Bahkan di usia 3 tahun pun ketika anak sudah mulai bisa berbicara, anak akan mulai bertanya. Kira-kira dia ketika melihat angka atau melihat huruf, dia akan bertanya, "Ibu atau Mama, ini huruf apa?" Biasanya anak pada usia 4 tahun tersebut mulai mencari tahu bagaimana cara membacanya kepada orang tua. Nah, orang tua di sini adalah guru yang paling pertama mengajarkan kepada anak yang setidaknya mempunyai kewajiban penting dalam mendidik anaknya hingga ia bisa membaca dengan baik sebelum dia masuk ke akademik ya atau prasekolahnya. Nah, baik di sini terkadang orang tua juga tidak begitu mudah dalam mengajarkan membaca kepada anaknya. Hal ini tentu saja harus disertai dengan metode-metode atau langkah-langkah yang paling optimal ketika diajarkan kepada anak. Salah satunya anak-anak pun harus melakukannya dengan rasa yang senang hati tanpa harus memaksa kepada anak bagaimana cara membacanya. Baiklah, langkah yang pertama adalah, ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah mengenalkan huruf dengan cara menyenangkan. Nah, ketika seorang ibu atau guru memperkenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan, haruslah kita pahami dulu karakter dari anak tersebut. Kira-kira anak kita ini bisa dikenalkan huruf dengan cara apa sesuai dengan karakter anaknya, supaya metode yang kita sampaikan kepada anak atau yang diajarkan kepada anak itu anak akan mudah untuk memahaminya. Nah, di sini langkah yang pertama adalah mengenalkan huruf dengan cara menyenangkan. Mengenalkan huruf A sampai Z. Kemudian mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan benar. Dan yang ketiga, buat anak menjadi hafal ketika menjumpai huruf A dan huruf A sampai Z. Baik, saya akan bahas satu persatu. Mengenalkan huruf A sampai Z bisa kita kenalkan kepada anak dengan cara setiap bertemu dengan huruf yang ada di sekitar rumah atau ketika di jalan-jalan, maka kenalkanlah kepada anak huruf-huruf dari A sampai Z. Setelah mengenalkan huruf, maka lanjutkan dengan mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan benar. Ketika bertemu dengan huruf A, maka orang tua pun harus mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan benar. Karena anak pasti akan langsung meniru apa yang diucapkan oleh orang tuanya, maka dia pun akan meniru huruf-huruf yang telah diucapkan dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, buat anak menjadi hafal ketika menjumpai huruf A sampai Z. Bagaimana cara menghafalnya? Kita harus selalu berulang-ulang memberikan atau menghafalkan kepada anak. Contohnya, ketika menjumpai huruf A dalam waktu tertentu atau dalam benda di rumah, biasanya suka ada dalam benda-benda yang ada di rumah. Contohnya ada huruf A. Kita harus selalu mengulang-ulang. Yang mana huruf A? Ayo, bentuknya seperti apa huruf A? Nah, diusahakan anak sampai hafal, begitu.
Nah, itu adalah salah satu contoh ketika menghafalkan atau metode supaya anak lebih hafal dalam mengenalkan huruf. Selain dari itu, juga ada pula ketika melihat gambar-gambar tertentu. Jika di rumah atau di sekolah, kalau di sekolah pasti kita mempunyai alat dan bahan tentunya ya. Nah, di rumah jika kita melihat ada gambar-gambar atau yang dalam gambar tersebut ada huruf-huruf yang tertera di gambar tersebut, kita harus selalu mengingatkan kepada anak. Jadi kita juga harus selalu mengingatkan. Ayo nak, itu coba huruf apa? Huruf apa, kemudian bentuknya seperti apa, dan ketika diucapkan huruf tersebut berbunyi apa. Nah, kegiatan seperti ini kita lakukan dengan berulang-ulang. Ketika anak sedang main, ketika mau tidur pun, bisa saja kita selipkan pengenalan huruf tersebut sehingga anak akan mudah hafal. Karena dengan seringnya anak melihat, mendengar, dan mengenalkan huruf tersebut, maka secara tidak langsung anak akan hafal. Jadi lebih ingat dalam memorinya. Disinilah memang peran penting orang tua dalam mengajarkan kepada anak. Guru pun tidak kalah pentingnya ketika mengenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan. Bisa dengan suatu permainan atau dengan cara bermain bersama, bermain huruf kata, dan melakukan permainan-permainan lain yang memang anak-anak sukai. Nah, baiklah, ketika kita sudah belajar untuk mengenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan kepada anak, kita akan lanjutkan langkah yang kedua itu kira-kira apa? Nah, langkah yang kedua adalah ajarkan anak menghafal suku kata. Ajaklah anak untuk menghafal suku kata dari konsonan B hingga Z. Kemudian diikuti huruf vokal A, I, U, dan E. Contohnya, ketika huruf konsonannya B dan bertemu dengan huruf A, maka secara tidak langsung dibaca dan dikenalkan kepada anak bahwa itu bunyinya atau dibacanya ba. Kemudian ada huruf konsonan B bertemu dengan huruf I, maka dibacanya bi. Lalu B bertemu dengan huruf vokal U, itu dibacanya menjadi bu. Kemudian B bertemu dengan huruf E, maka dibacanya menjadi B. B bertemu dengan huruf vokal O, itu dibacanya menjadi bo. Nah, sampai kepada huruf Z. Z bertemu dengan A menjadi za. Kemudian bertemu dengan huruf I menjadi zi. Zu, kemudian Z dan zo. Nah, ketika menghafalkan huruf konsonan kepada anak dalam memberi hafalan kepada anak suku kata, maka memang kita harus memperkenalkan dulu kepada anak bahwa dalam memperkenalkan huruf itu ada yang namanya huruf konsonan dan ada yang namanya huruf vokal. Nah, sehingga tujuannya adalah untuk supaya anak bisa membedakan, membedakan mana huruf yang konsonan dan mana huruf yang vokal. Jadi contohnya, tidak bisa ketika huruf A bertemu dengan A dibacanya yang lain lagi, itu hanya disebutkan huruf vokalnya A, kemudian AI, seperti itu. AU tetap dibaca seperti itu. Berbeda halnya atau berbeda bunyinya ketika huruf konsonan bertemu dengan huruf vokal. Contohnya yang C bertemu dengan huruf U, itu pasti menjadi cu, bukan CU.
Itu yang itu yang dibedakannya. Huruf G yang termasuk huruf konsonan bertemu dengan huruf A itu pasti dibacanya menjadi ga. G dengan A menjadi ga, bukan dibaca GA. Nah, itu yang menjadi perbedaan mengapa anak harus dikenalkan yang mana huruf konsonan dan yang mana huruf vokal. Baik, kemudian setelah kita mengajarkan kepada anak bagaimana cara membaca dengan suku kata, maka kita pun tetap dengan secara terus-menerus mengajarkan kepada anak untuk menghafalnya kembali. Ketika bertemu dengan atau ketika anak melihat huruf B dan A itu dihafalkan, pasti dibacanya menjadi ba. Kemudian jika anak melihat huruf B bertemu dengan U, maka tetap dibacanya menjadi bu. Makanya ketika mengajarkan kepada anak membaca suku kata, ketika anak sudah mulai membaca suku kata, kita pun jangan lupa selalu memberitahu kepada anak untuk dihafalkan. Ketika kita mengajarkan kepada anak, ini dibaca ba. Nah, jika nanti bertemu lagi dengan huruf B dan A seperti ini, maka kamu harus membacanya dengan bunyi ba. Nah, itu cara menghafalkan yang sederhana. Baiklah, untuk yang ketiga adalah mengajak anak membaca suku kata bervariasi. Seperti apa mengajak anak membaca suku kata bervariasi? Tentunya dengan cara mencari kata yang terdapat suku kata bervariasi untuk mengajak anak membaca dan mengenalkannya. Seperti contoh, ketika bertemu suku kata bo, kemudian ada LA ini menjadi la. Nah, berarti dibacanya bola. Nah, itu adalah suku kata bervariasi. Ketika tadi yang metode kedua mengajarkan suku kata dari huruf konsonan dan vokal. Berarti huruf-hurufnya yang baku. Ba, bi, kemudian ba, be, ba, bo, itu seperti itu. Tetapi jika anak sudah hafal, maka kita akan mengenalkan suku kata yang bervariasi. Di sini berarti biasanya kita gunakan suku kata atau kata-kata yang memang anak sering jumpai. Contohnya ketika kita memegang buku, maka kita berikan kepada anak pemberitahuan bahwa buku ini hurufnya adalah B-U-K-U, itu untuk pengenalan hurufnya. Suku katanya berarti dibaca bu dan ku, maka dia akan mengenal bahwa benda buku itu dibacanya atau suku katanya berasal dari bu dan ku. Kemudian untuk contoh yang bola. Bola pun kita bisa menggunakan media atau bahan peraga yang lain. Kita bisa gunakan bentuk bolanya ataupun kita juga bisa menggunakan gambar bola. Gambar bola ini kita sama memberitahu kepada anak cara belajar suku kata bervariasinya, berarti hurufnya adalah B-O-L-A. Nah, suku katanya bo dan la. Ketika dari situ, maka anak pun sudah tahu, oh benda yang dipegang atau yang dicontohkan bola itu, maka hurufnya juga anak sudah tahu. Berarti bo dan la atau B, O, L, dan A itu adalah hurufnya. Dari mengajak anak membaca suku kata bervariasi ini memang dengan cara yang menyenangkannya, dengan cara gambar atau dengan memperlihatkan
bendanya langsung, seperti yang tadi saya contohkan ketika membawa buku atau bola atau benda-benda lain yang ada di rumah juga bisa kita kenalkan kepada anak. Tetapi ingat, mengajarkannya tidak secara waktu yang penuh atau yang lama, tapi sedikit-sedikit namun sering kepada anak, supaya anak pun tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan. Kita lanjutkan ke yang keempat. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah mengajari anak huruf mati. Nah, mengajari anak huruf mati ini memang seperti ang atau seperti yang dibaca seperti NG dan NY. Ketika menghadapi huruf mati seperti ini, memang pertama mengajari huruf mati pada huruf konsonan. Lainnya apabila dijadikan huruf mati. Contohnya, jika huruf ba seperti ini bertemu dengan huruf NG, ini pasti dibacanya menjadi bang, atau kita kenal dengan huruf ang seperti ini ya, dibacanya bang. Kemudian ada lagi huruf ba seperti ini bertemu dengan huruf mati ik, berarti anak akan membacanya dengan baik. Kemudian yang contoh ketiga ada huruf ba, kemudian huruf wa suku katanya bertemu dengan huruf matinya adalah h, berarti dibacanya menjadi bawah. Nah, pada langkah yang keempat ini memang terlihat agak sulit, karena anak akan mulai mengenal huruf-huruf yang memang baru atau bunyi-bunyi dari huruf tersebut yang baru di telinganya. Kita bisa fokuskan kepada salah satu huruf mati terlebih dahulu. Jika kita ingin mengajarkan huruf matinya N dan NG atau ang terlebih dahulu, maka kita fokuskan kepada anak untuk mengajarkan huruf suku kata konsonan bertemu dengan ang terlebih dahulu. Bisa kita menggunakan media-media lain yang berhubungan dengan ada bunyi angnya. Contohnya jika di situ suka ada bang, kita tambahkan ku menjadi bangku, seperti itu. Jika anak sudah mulai mengenal dengan huruf NG atau ang dan sudah mulai terbiasa, sudah bisa mengucapkan sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya, maka kita lanjutkan dengan pengenalan atau pengenalan huruf mati NY. Nah, ini juga sama metode atau tekniknya yang dilakukan seperti tadi pada waktu awal ketika huruf ba ketemu dengan NG seperti itu. NY pun atau ani itu bisa kita masukkan dengan huruf vokal. Ketika ani itu bertemu dengan huruf vokal a, maka pasti bunyinya menjadi nya. Kemudian ang juga bertemu dengan huruf vokal yang lain, berarti dibacanya bisa menjadinya. Tetapi saya kembali lagi ke awal, kita harus fokus dulu huruf-huruf seperti ini, huruf mati seperti ini digunakan untuk pada huruf konsonan terlebih dahulu. Nah, jika sudah pada tahap konsonan, kemudian kita pun masih ada huruf mati yang contohnya seperti ini. Ada baik, kemudian yang bawah juga bisa. Ada bawah, bagus, seperti itu. Jadi huruf-huruf yang memang ketika di akhir suku katanya ada satu huruf konsonan yang harus dibaca atau dimatikan. Nah, itu adalah mengajari anak huruf mati dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi dengan tahap-tahapan yang memang sepertinya mudah, tetapi ketika dipraktekkan kepada anak kita tentunya harus lebih
kreatif, kemudian kitanya juga menjadi lebih variatif lagi dalam mengajarkan huruf-huruf baik konsonan bertemu dengan huruf mati yang lainnya kepada anak, sehingga anak pun akan mudah mengerti dan tidak mudah bosan, apalagi sampai tidak mau. Makanya kita harus lebih bersabar dalam mengajarkannya kepada anak. Nah, langkah yang terakhir yaitu yang kelima adalah melatih anak untuk membaca kata utuh. Di sini ketika anak membaca dengan kata yang utuh, maka menjadi kesulitan tertentu dalam membaca suku kata tanpa mengeja, ya. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak untuk membaca kata yang utuh, di sini pun kita harus melihat ada kata melatih. Berarti dalam melatih ini kita harus melihat atau mengajarkan kepada anak, ingat dengan tanpa mengejah terlebih dahulu, tetapi kita mulai membaca dari suku kata. Suku kata di sini jika berbentuk suku kata, maka anak ada jeda ketika membaca suku kata satu ke suku kata yang lainnya. Contohnya jika buku, maka dibacanya buku, ada jeda berhenti. Tetapi ketika kita melatih anak untuk membaca kata yang utuh, anak secara langsung membaca buku. Kemudian baru, ini bertemu dengan huruf mati bangku. Ada lagi banyak, dan contoh yang lainnya adalah nyanyi. Nah, itulah beberapa langkah yang dari mulai nomor 1 sampai nomor 5. Nah, dari kelima langkah metode yang tadi, memang yang langkah yang nomor 5 ini kita harus melihat dulu kesiapan anak dalam membaca kata yang utuh. Tentunya jika anak sudah mulai paham kepada membaca suku kata bertemu dengan huruf mati, maka secara tidak langsung ketika dia akan bertemu dengan membaca kata dengan utuh, dia merasa tidak canggung atau tidak susah. Makanya kita mengajarkan kepada anak dari tahap demi tahap atau langkah demi langkah, tentu saja dengan cara yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Kita ingin segera melihat anak itu bisa membaca, ya. Padahal sebetulnya membaca itu bukan secara harus hari ini kita mengajarkan kepada anak, hari ini pula anak harus bisa. Tidak seperti itu. Karena setiap karakter dari anak-anak itu pasti berbeda-beda. Ada yang memang suka ketika melihat huruf, ada yang suka untuk membacanya, ada yang suka mencari tahu apa itu bunyinya. Kadang ada juga yang ketika melihat huruf dia tidak mau mengenalnya, bahkan mengucapkannya pun anak tidak mau. Nah, dari sinilah bagaimana cara kita mengajarkan membaca tanpa mengejah kepada anak dengan tentu saja cara-cara yang menyenangkan. Dari kelima langkah yang tadi sudah saya sampaikan, memang ketika dari tahap pertama itu mengajarkan kepada anak dengan hal-hal yang menyenangkan itu pasti terbawa sampai ke langkah kelima. Karena memang rentan usia anak ketika belajar membaca itu tentu saja harus distimulasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya dengan berbagai permainan seperti menggunakan permainan acak huruf. Jadi kita menyediakan huruf-huruf, mulai dari kita bisa mengajarkan kepada anak ketika huruf vokal terlebih dahulu, kita bisa menggunakan kartu huruf.
kartu huruf vokal kita acak dan biarkan anak untuk mengambil dan menyebutkan huruf apa yang sudah diambil dan dia menyebutkan atau membunyikan huruf tersebut. Begitupun dengan mengacak huruf-huruf konsonan. Jadi 2 langkah kita bisa lakukan dengan sekaligus. Ketika huruf konsonan, jadi huruf konsonan kita sebarkan atau kita acak, biarkan anak yang mengambil satu huruf terlebih dahulu dan menyebutkan bunyi huruf konsonan tersebut. Jika anak sudah mulai bisa membedakan yang mana huruf vokal dan huruf konsonan, maka kita bisa sambung dengan permainan tersebut, mengambil satu huruf konsonan dan mengambil satu huruf vokal. Ketika digabungkan, dibaca apa? Itu secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak tentang suku kata awal. Suku kata yang dari konsonan digabung dengan huruf vokal. Kemudian, jika sudah selesai dengan huruf vokal dan konsonan tersebut, anak sudah mulai melatih dengan suku kata. Nah, barulah kita lanjutkan dengan bervariasi. Jika anak mempunyai huruf ba, lalu kita pun ikut bermain dalam permainan tersebut. Ibu atau orang tua atau guru memiliki huruf la atau anak memegang huruf bo dan kita pun mempunyai huruf la. Coba dibacanya bagaimana jika disambungkan. Itu adalah contoh permainan yang sangat sederhana. Pasti anak bisa menjawab bo dan la. Secara tidak langsung kita sambungkan menjadi kata yang utuh, berarti disebutkan di situ bola. Nah, itu salah satu permainan yang memang bisa mencakup ke 5 langkah mudah dalam mengajarkan. Namun, memang tidak menutup kemungkinan kita ketika anak mulai pada huruf-huruf yang mulai mengenal, melihat huruf-huruf, hendaklah memang harus dari tahap awal terlebih dahulu. Jika ingin menggunakan permainan yang seperti tadi saya utarakan, itu bisa pada usia-usia SD, TK pun kadang bisa, SD, sehingga anak ketika membaca itu menjadi menyenangkan seperti itu. Jika anak sudah menguasai membaca kata utuh secara tidak langsung, maka dia akan bisa membaca satu kalimat penuh. Baik kalimat yang sederhana ataupun kalimat yang memang lebih banyak dari kata-kata yang sudah dia kenal atau sudah anak kenal. Nah, baiklah, dari 5 langkah tersebut sudah saya sampaikan dan sudah saya paparkan. Nah, itulah memang beberapa langkah mudah mengajarkan anak membaca tanpa mengeja. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya anak memang cepat membaca ya. Salah satunya adalah kita harus giat melatih anak. Tentu saja, jika anak kita ingin membacanya lebih rajin, lebih giat, maka kita pun sebagai orang tua atau sebagai yang memberikan kepada anak pembelajarannya harus juga giat dan rajin ketika melihat kesempatan anak ketika membaca atau melihat huruf, melihat suku kata, kita langsung mengajarkan kepada anak pada saat itu juga. Kemudian sambil berjalannya langkah-langkah yang kita berikan kepada anak, boleh kita menggunakan metode-metode yang lain yang tepat bagi anak atau yang memang bagi anak itu sangat menyenangkan. Nah, setelah dari situ barulah terjadi proses belajar mengajar yang lebih menyenangkan antara orang tua dan anak ketika di rumah ataupun antara guru dan murid ketika di sekolah.
Selain itu, tidak lupa pula kita harus selalu memberi stimulus di sela-sela pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak, agar anak itu dapat mempelajari hal-hal yang baru secara alamiah tanpa ada paksaan kepada anak. Karena memang dalam memberi pelajaran kepada anak itu hindari memaksa anak untuk memaksa segala sesuatunya dengan cepat. Jangan menurut kita membaca suku kata itu mudah, tetapi menurut anak atau bagi anak itu sangat sulit karena anak harus mencerna ketika menghafal dan mengucapkan huruf tersebut. Makanya kita sebagai orang tua jangan memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi kita harus mengetahui bagaimana kehendak anak atau keinginan anak ketika membaca buku menurut anak tersebut. Karena memang kita juga harus melihat setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, baiklah, dari sekian banyak atau dari beberapa langkah yang sudah saya sampaikan tentang 5 langkah mudah mengajarkan anak tanpa mengeja ini, mohon maaf, dicukupkan sekian. Nah, cukupkan sekian. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sesi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pula yang kepada Ibu Instruktur yang telah memberikan dukungannya dan bimbingannya kepada saya sehingga materi pada sesi ini bisa dipaparkan atau bisa disampaikan dengan baik. Jika memang ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang memang masih belum jelas atau memang perlu dijelaskan, bisa dilakukan dengan sesi tanya jawab selanjutnya. Baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.